Saudara, ASEAN Architect Congress atau Pertemuan Arsitek se-ASEAN dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari konferensi hingga kunjungan wisata ke situs UNESCO. Konferensi keempat Arsitek ASEAN membahas isu dalam negeri dan regulasi pekerja arsitek antar negara di Asia Tenggara. Para peserta juga akan berkunjung ke sejumlah lokasi bersejarah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan begitu juga. Ya, gitu. Oke. Ya, lu bawa ke 1, 2. Dan saudara, informasi terkini dari berlangsungnya perhelatan ASEAN Architects Congress di Makassar akan segera dilaporkan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha. Gufron, selamat pagi. Apa saja agenda dari ASEAN Architect Congress ini sebenarnya selama 2 hari yang menarik-menarik? Gufron, silakan. Ya, baik, selamat pagi Bayu dan juga saudara dari Hotel Gamara, Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, tempat saya melaporkan saat ini, tengah berlangsung kegiatan ASEAN Architect Congress yang keempat tahun 2023 dan Kota Makassar dipilih menjadi tuan rumah kongres kali ini, saudara. Dan untuk agenda kali ini ada 3 agenda yang dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama tentunya tadi pembukaan sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu, ditandai dengan parade bendera, kemudian juga tari-tarian tradisional. Tari tradisional ini juga sekaligus untuk memberikan tari tradisional ini juga sekaligus untuk bisa menampilkan budaya-budaya yang ada di Kota Makassar kepada peserta delegasi yang berasal dari negara-negara ASEAN seperti itu. Namun selanjutnya juga saudara, selain tari tradisional, juga tadi ada parade bendera negara-negara ASEAN dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan bernyanyi lagu ASEAN seperti itu. Lagu ASEAN ini juga sekaligus menandai bahwa telah dibuka secara resmi kegiatan arsitek ASEAN Congress yang keempat tahun 2023 di Kota Makassar. Nanti di sesi kedua yaitu ada seremonial dan juga penyambutan. Tentu di sini juga akan disambut oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan juga telah hadir juga 2 menteri kita, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan juga Menteri PUPR, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang juga Bapak Basuki Hadi Mulyono ini juga diagendakan pada sesi kedua ini akan melakukan pengukuhan Dewan Arsitek Indonesia. Tentunya juga nanti ada welcoming speech dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, yang begitu sangat senang karena Kota Makassar kembali terpilih mensukseskan atau menghelat salah satu kegiatan bertaraf internasional di Kota Makassar yang nantinya akan membahas berbagai isu-isu. Untuk selengkapnya kita saksikan video wawancara Wali Kota Makassar berikut ini. ASEAN merupakan sebuah pasar yang dalam kesepakatan ASEAN tentunya harus menjadi bagian peluang yang kita harus lihat. Maka dengan itu hari ini sangatlah strategis. Menunjuk Makassar tentunya kehormatan bagi Kota Makassar, karena di sini kita akan bicarakan banyak hal tentang bagaimana soal tarif, bagaimana soal hubungan-hubungan kerja, dan inilah peluang bagi teman-teman arsitek di Makassar untuk terus meningkatkan profesionalismenya untuk mampu bersaing di ASEAN. Karena ASEAN pasar yang sangat baik sekali dengan tentunya imbalan jasa yang sangat menarik juga. Ya, sejalan dengan pernyataan dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terkait dengan regulasi profesi arsitek yang ada di Indonesia dan juga kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tenggara seperti itu, ini pun tertuang dalam undangan khusus yang diberikan oleh Ikatan Arsitek Indonesia untuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang diminta secara khusus untuk membahas regulasi bagaimana pekerja-pekerja arsitek yang ada di Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri
Begitupun sebaliknya dengan pekerja-pekerja arsitek yang berada di luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia, atau dalam hal ini isu yang diangkat ialah isu cross border practice yang selama ini memang dinilai masih banyak perlu perbaikan. Tentu regulasi dan juga undang-undang perlu banyak diperhatikan dalam hal ini untuk bisa memenuhi kesejahteraan dan juga pemenuhan hak-hak profesi arsitek baik yang ada di Indonesia maupun yang ingin bekerja di luar negeri, seperti itu. Selain itu juga, Bayu, kami sampaikan bahwa di sesi ketiga barulah konferensi ini akan mulai dilaksanakan. Tentunya ada beberapa delegasi dari negara-negara tetangga, diantaranya seperti arsitek Mustafa Muhammad Saleh dari Malaysia, juga arsitek Alvin Felipe dari Filipina, dan juga arsitek Pupo Danes tentunya itu dari Indonesia. Selain delegasi-delegasi dari negara-negara tetangga, tentunya juga nanti kandidat dan juga pembicara yang hadir pada sesi ketiga konferensi tadi, diantaranya arsitek Kuryanto Slamet yang juga sudah berkecimpung di dunia arsitek cukup lama di Singapura, dan juga ada arsitek Risa Prominda dan juga arsitek Ari Hendarwan. Nanti ketiga pembicara ini akan mempunyai waktu sekitar 30 hingga 1 jam untuk memaparkan materi dan juga diskusinya sebelum akhirnya dibuka sesi tanya jawab di akhir nanti, saudara. Selain sesi tanya jawab ketika berakhir nanti di hari terakhir, maksud kami di hari ini akan berakhir pada penyaksian sunset menggunakan kapal pinisi di Pantai Losari. Dan juga nanti di hari kedua tentunya besok akan berlangsung kunjungan visit ke Geopark yang sudah ditetapkan oleh UNESCO di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Pangkep dan juga Kabupaten Maros. Bayu. Baik, Gufron Lamataha, terima kasih laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi-informasi olahraga sudah kami siapkan